Ya, jazakumullahu khairan kepada teman-teman dengan Allah selalu. Ana selaku moderator dan teman-teman dari kelompok 6 insya Allah akan mempresentasikan tugas bahasa Arab yang telah diberikan kepada kami, yaitu tentang isim alah. Di sini ada kelompoknya, ada mana nih? Di sini ada Ana sendiri yang akan menjelaskan, kemudian ada Ukhti Bilqis dan Ukhti Farhah. Oke, langsung aja kita mulai ya. Silakan Ukhti Bilqis bisa menjelaskan. Baik, bismillah teman-teman, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang isim. Mungkin sebelumnya teman-teman ada yang udah pernah belajar untuk kita murajaah. Isim alat ismun yadullu alal alah atau al adah allati, yaitu isim yang menunjukkan alat yang dibuat untuk melakukan pekerjaan ya. Jadi apapun itu alatnya yang itu menjadi wasilah untuk kita mengerjakan sesuatu, maka dinamakan isim alat gitu ya, atau bendanya itu. Kemudian teman-teman, isim alat itu ada dua jenis ya. Tapi ini sebenarnya bukan cuma isim alat aja, tapi isim sendiri itu ada dua jenis, yaitu ada yang mustaq dan ada yang jamid ya. Mustaq itu apa? Mustaq itu dibentuk fi'il ya. Nanti insyaallah akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ukti Anis. Kemudian yang jamid atau yang simai itu bukan turunan dari fi'il ya. Jadi jamid atau simai ini biasanya dia wazannya tuh nggak tentu gitu ya, karena dia bukan turunan dari fi'il, bukan kalimat yang ada fi'ilnya gitu. Kayak misalnya sikin dan sebagainya. Nanti juga akan dijelaskan oleh alat ini teman-teman. Untuk kita mengetahui isim alat itu apa sih, memang kita harus banyak-banyak untuk cek di kamus ya, sama seperti isim zaman dan isim makan. Nah mungkin kalau isim alat, isim zaman, isim makan tuh kan mirip-mirip ya. Cuman bedanya kalau isim alat itu dia biasanya tuh huruf mim depannya itu harokatnya kasroh ya. Beda sama isim zaman dan isim makan. Itu aja untuk mukadimahnya. Mungkin boleh dilanjut isim yang mustaq. Ya, taib. Di sini Ana menjelaskan tentang isim alat mustaq. Isim alah mustaq dua. Ini kan contohnya isim alah mustaq qadim. Wazannya ada 3, yaitu itu ada mif'alun, mif'alun. Contoh dari mif'alun yaitu miftahun. Ya, wazan itu kan kayak timbangan, artinya timbangan. Sebenarnya kalau kita mau bilang ini adalah pola. Kalau ibarat kata kayak misalkan do, re, mi. Ini kan do, re, mi, fa gitu-gitu. Makanya wazan itu kayak polanya. Jadi isim alah mustaq qadim ini pola atau wazannya yang contohnya yaitu miftahun. Dari fi'il fataha. Waalaikumsalam. Enggak apa-apa. Kan ada tamu. Assalamualaikum. Contohnya kan miftahun, kunci ya. Kemudian contoh yang kedua itu misbahun, isim alah dari fi'il sobaha. Misbahun artinya lampu. Kemudian yang mif'alun, contoh dari isim alah mif'alun yaitu mitrobun. Mitrobun itu isim alah dari doroba. Ya, mitrobun. Kemudian di sini ada contoh yang kedua mindorun. Isim alah fi'il nadoro, melihat. Jadi mindorun itu teleskop. Kemudian yang ketiga mif'alatun. Iya.
Mif'alatun, contoh dari mif'alatun yaitu misqaratun. Misqaratun artinya penggaris. Ya, isim Allah dari fi'il satoro. Kemudian contoh yang kedua yaitu miknasatun. Isim Allah dari fi'il kanasa. Ya, artinya ini sapu. Kalau kanasa itu kan menyapu. Kemudian isim Allah yang mustaq hadis ya atau yang sekarang itu wazannya ada 4 bentar. Hadis itu yang sekarang ya, yang modern gitu. Itu fa'alatun. Nah, fa'alatun contohnya ghassalatun. Ini kan mungkin yang baru-baru nih. Baru-baru ada kayak mesin cuci. Ghassalatun itu kan artinya alat untuk mencuci. Itu mesin cuci gitu. Terus sayyaratun. Ya di sini itu kan mobil. Ini kan baru ada juga kan sekarang-sekarang ini ya modern. Yang kedua fa'ulun. Ini kan hasubun contohnya ya. Kan komputer. Ini artinya komputer. Komputer baru ada sekarang juga kan gitu. Terus contoh yang kedua soruh ya. Soruh itu roket. Dia juga baru ada sekarang ini. Kemudian yang ketiga fa'ilatun. Contohnya qairatun yaitu isim Allah dari fi'il qara. Ya, ini juga baru ada sekarang kan. Kemudian contoh yang kedua itu hafilatun. Hafilah itu kan bis juga sama. Terus ini ada fi'alatun. Ya, contoh dari fi'alatun yaitu khizanah. Ya, khizanah itu kan lemari. Ya. Kan mungkin juga baru ada sekarang. Kemudian mental juga baru ada sekarang gitu. Oke, jadi mungkin ini aja yang hanya Ana bisa sampaikan ya kurang lebihnya. Ana lanjutkan ke Ukhti Fathah. Baik. Di sini Ana akan menjelaskan tentang isim jamid. Isim jamid laisa mushtaqun minal fi'li wasmu'an 'anil arab. Yang artinya yang tidak merupakan turunan dari fiilnya sampai kepada kita melalui pembicaraan orang-orang Arab. Nah, isim jamid ini tidak memiliki asal kata atau kata dasar asli dalam bahasa Arab. Isim jamid adalah kata yang tidak diturunkan dari kata kerja atau fiil. Biasanya kita orang Arab. Contohnya ada khidaun yang artinya sepatu. Kata khidaun tidak bisa kita telusuri asal-usulnya dari kata apa. Kemudian sikinun yang artinya pisau, kita juga tidak bisa menelusuri dari mana kata ini didapatkan. Kemudian ada contoh lain yaitu ibaratun artinya jarum, ada lagi sarirun yang artinya ranjang, dan kubun yang artinya Ana sampaikan, Ana kembalikan kepada moderator. Insyaallah syukran jazakumullahu khairan Ukhti Bilqis dan Ukhti Farhah. Silakan akhwat ada yang mau bertanya tidak? Nah hitung ya dari 10 9 6 5 4 3 2 1. Gak ada yang bertanya ya. Ya, syukran jazakumullahu khairan antuna yang sudah mendengarkan. Yang mungkin masih banyak kesalahan dari Ana. Ana mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Iya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. معذرة أستاذات معي ظروف هذا البرنامج. وين Anifan التصميم? Slide-nya mana tadi ya? Udah dikeluarin ya? Di-share lagi Ustaz, insyaallah. Ukhti Farah minta tolong. Ya. Next, coba. Next. طيب. Alat ya. Ya, Mbak rasa juga ini sudah cukup lengkap ya. Tadi tidak ada diskusi ataupun tanya jawab, tidak ada. Belum ada pertanyaan, Ustaz. Belum ada pertanyaan, apa karena paham atau masih bingung? Yang mau ditanyakan itu apa gitu. Paham semuanya ya? Ana mau bertanya Ustadz. Ya, silakan ke pemakalah kan? Iya. Ya, silakan. Tadi kan ada yang hadis, apa ya, lupa Ana. Bisa dikatasin lagi nggak slide-nya? Pokoknya tadi itu ada yang qadim, ada yang hadis gitu kan. Nah, maksud hadis di sini, ya mustaq hadis, maksudnya itu barangnya baru ada gitu, atau gimana? Kenapa dinamakan hadis gitu? Dari mana gitu? Ya sejauh yang Ana baca kemarin, yang hadis ini memang barang-barang tersebut misalnya ghasalah, mesin cuci itu sendiri baru ada di zaman-zaman sekarang ini gitu. Hasub, laptop dan sebagainya. Sejauh Ana yang baca seperti itu. Coba di compare dengan mustaq yang qadim, coba ada nggak dari sebelumnya? Afan di compare gimana maksudnya, Ustaz?
Ya, coba perhatikan di situ ada mustaq qadim, mustaq jadid. Tadi yang dijawab oleh Ustazah itu sudah benar. Eh, tapi ada sedikit tambah. Jadi kan mustaq qadim itu ada wazannya ya. Wazannya jelas ada mif'alun, mif'alun. Terus di bawah apa itu Ustazah? Tulisannya ya mif'alatun. Ya, itu wazannya jelas. Sehingga terkadang nanti ini bisa menjadi referensi ketika antuna mendapati sebuah alat yang sangat baru yang belum dikenal oleh orang Arab sekali, maka kadang kita menerjemahkannya itu dengan cara mu'arrab, yaitu diarabisasi, ya, seperti tilfas, televisiun, gitu kan, itu namanya arabisasi, ya. Atau dalam istilah modern sekarang juga disebut dengan Sawadiyah, ya, dijadikan bahasa Arab Saudi, gitu. Arabisasi. Nah, itu bisa jadi rujukan. Ya, misalkan ada alat apa yang sangat baru dan itu produksinya hanya di Indonesia, baru sebatas di Indonesia. Sehingga kita mau menerjemahkan dengan bahasa Arab sulit, maka bisa dengan wazan yang sudah ada yang itu merupakan mustaq qadim. Adapun misalkan ternyata itu adalah barang-barang baru yang sudah masuk Arab Saudi dan Arab Saudi juga sudah memiliki kosakata terhadap barang baru tersebut, maka kita mengikuti mereka. Seperti itu tadi, mustaq hadis atau mustaq jadid itu. Coba sana ke bawah. Slide di bawahnya. Nggak tolong. Nah, mustaq hadis itu artinya mustaq jadid. Ya. Nah, itu karena sayyarah kalau kita perhatikan itu wazannya dengan wazan fa'alah. Kenapa mobil itu kemudian didapati bahasa Arabnya adalah sayyarah. Padahal kalau kita perhatikan pada Al-Quran, sayyarah itu sudah ada, tapi ternyata tidak menunjuk kepada alat yang namanya mobil yang kita pahami itu. Karena kalau di dalam Al-Quran dibilang sayyarah menunjuk kemana, Ustazah? Ada yang bisa bantu Ana punya ayatnya? Assalamualaikum Ustazah. Ada yang bisa bantu Ana menyebutkan ayat yang ada. Ja'at sayyarat arsalu waridahum fa'adla dalwah. Ayo. Jadi kata sayyarah dalam ayat itu tidak menunjukkan ke benda yang kita kenal, yaitu artinya mobil, tidak. Ya. Sehingga apa? Ini memang murni wazan yang baru. Wazannya pun baru. Ya, bukan wazan lama. Kalau wazan lama konsekuensinya sayyarah bukan artinya mobil lagi. Ya, artinya kafilah, sekelompokan orang yang melancong atau melakukan perjalanan itu namanya sayyarah. Ya, gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan mustaq qadim sama mustaq jadid atau mustaq hadis. Yang disampaikan Ustazah sudah benar, tadi tambahan dari Ana sedikit. Begitu Ustazah ya. Bisa dipahami Ustazah? Bisa Ustaz, jazakumullah khairan. Oh ya, guna. Baik. Selanjutnya ada yang lain? Jika tidak ada, boleh ditutup. Baik. Anis mau tutup nih?
Nah, jazakumullah khairan katsiran. Ustadz sudah memberikan koreksi terhadap eh, presentasi kami. Teman-teman juga syukur sudah hadir pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Izin tutup Ustadz dan teman-teman. Nakhtim bilhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalna. Izin meninggalkan ya. Barakallah. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Assalamualaikum Ustaz. barakallah. Wa iyyakunna. Allah yahfadkunna. Amin ya Amin ya Rabb.